Hai adik-adik, Namo Mitofo. Bagaimana kabar kalian? Cici sangat senang loh bisa bertemu kalian lagi dengan keadaan yang sehat. Nah adik-adik, Cici yakin kalian sudah sangat bersemangat untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Oleh karena itu, marilah kita duduk yang manis dan bersikap anjali agar bisa mengikuti puja bakti dengan baik ya. Wenxun, Namaskara. Wenxun, marilah kita menyanyikan gata pendupaan. Mulai menghangat dan menyala, nyala. Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan para Buddha yang sedang musyawarah. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupe Ahum, Om Vajradupe Ahum, Om Vajradupe Ahum. Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni
Budaya Namo Ratna Trayaya Namo Arya Walokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarwa Abhaya Sunadasya Namo Sukewe Mama Arya Walokiteswara Garba Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarwata Subham Ajeya Sarwa Sarwa Nama Warga Mahadatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarwa Saramala Mala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati Dara Dara Daring Suraya Cala Cala Mama Pramara Mukti Ehi Ehi Cinta Cinta Marsam Prasali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hila Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsinina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sida Yogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varanaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Walokiteswaraya Swaha Om Sigantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vasaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samugate Swaha Tadya Ta Om
Parasamgate Bodhi Swaha. Tadya Taom Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Tadya Taom Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Mulailah hari dengan kebenaran, isilah hari dengan kebenaran, akhiri hari dengan kebenaran, kita patut lakukan. Mulailah hari dengan kebajikan, isilah hari dengan kebajikan, akhiri hari dengan kebajikan, kita patut lakukan. Mulailah hari dengan kedamaian, isilah hari dengan kedamaian, akhiri hari dengan kedamaian, kita patut lakukan.
Nama Mintova titik semua. Udah siap belajar belum nih sama Cici Emily? Kalau udah, hari ini Cici punya sebuah cerita buat kalian yang sangat bagus. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah, sekarang kalian semua duduk yang manis ya. Kita simak baik-baik ceritanya. Dahulu kala, di negeri Gandhara, Bodhisatwa terlahir sebagai seekor kerbau jantan. Waktu kerbau ini masih kecil, pemilik kerbau menghadiahkannya kepada seorang petapa sebagai persembahan. Petapa itu memberi nama Nandi Visala yang artinya kebahagiaan besar kepada si kerbau jantan itu. Ia memperlakukan Nandi Visala seperti anaknya sendiri. Sang petapa memberikan makanan yang layak kepada Nandi Visala. Ketika dewasa, Nandi Visala berpikir bagaimana caranya untuk membalas budi petapa yang baik ini. Akhirnya, terpikir sebuah ide untuk membalas kebaikan dari sang petapa dengan menggunakan kekuatannya. Suatu hari, Nandi Visala berkata kepada sang petapa untuk pergi ke kota menemui saudagar kaya raya yang memiliki banyak kawanan kerbau. Bertaruhlah 1000 keping emas bahwa ia mampu menarik 100 gerobak beserta isinya. Sang petapa pun berangkat ke kota mencari saudagar kaya raya tersebut. Setelah bertemu dengan saudagar kaya raya itu, sang petapa berkata bahwa kerbau-kerbau milik sang saudagar tidak bisa menandingi kekuatan kerbau miliknya. Kerbau miliknya mampu menarik 100 gerobak beserta isinya, tetapi si saudagar itu tidak percaya sama sekali. Ia berkata, "Mana mungkin ada kerbau sekuat itu?" Tetapi sang petapa berkata bahwa kerbau sekuat itu ada di rumahnya. Mereka pun bertaruh. Jika kerbau sekuat itu memang ada, maka saudagar kaya itu akan membayar 1000 keping emas. Sang petapa pulang untuk melakukan persiapan, mengisi 100 gerobak dengan pasir, kerikil, dan bebatuan. Setelah selesai dengan persiapannya, sang petapa membawa Nandi Visala ke rumah saudagar kaya di kota. Sang petapa memandikan Nandi Visala, memberi makan, lalu mengikatkannya di gerobak. Setelah semuanya siap, sang petapa mulai memerintahkan Nandi Visala untuk menarik gerobaknya. Tetapi sang petapa memerintah dengan kata-kata yang kasar sekali. Nandi Visala sangat terkejut dengan kata-kata sang petapa. Akhirnya, Nandi Visala sama sekali tidak mau bergerak menarik gerobak-gerobak itu. Saudagar yang melihatnya pun tertawa mengejek. Sang petapa pun harus membayar kekalahannya dengan menyerahkan 1000 keping emas. Setelah kehilangan uangnya, sang petapa melepaskan Nandi Visala dari gerobak dan pulang ke rumah. Ia berbaring di tempat tidurnya dengan penuh kesedihan. Saat Nandi Visala masuk dan melihat petapa itu tersiksa oleh rasa sedihnya, ia berjalan ke arahnya dan bertanya apakah petapa itu sedang tidur. Sang petapa pun menjawab bahwa bagaimana bisa ia tidur dengan tenang sementara 1000 keping uang miliknya telah dimenangkan oleh orang lain. Nandi Visala bertanya kembali kepada sang petapa apakah selama ia tinggal di rumahnya, pernahkah ia memecahkan pot, atau memeras orang, atau membuat kekacauan. Sang petapa pun mengelengkan kepala sambil menjawab tidak pernah. Lalu, Nandi Visala bertanya, kenapa sang petapa berteriak dengan kata-kata yang kasar seperti tadi? Dalam hal ini, bukan Nandi Visala yang salah, melainkan sang petapa. Nandi Visala berkata kepada sang petapa untuk bertaruh kembali sebanyak 2000 keping emas dengan si saudagar kaya. Tapi dengan syarat, kali ini jangan berteriak dengan kata-kata yang kasar kepada dirinya. Sang petapa pun kembali bertaruh 2000 keping emas dengan saudagar kaya itu. Sekali lagi, sang petapa mempersiapkan 100 gerobak beserta isinya. Setelah semuanya siap, sang petapa dengan kata-katanya yang sopan dan lemah lembut menyemangati Nandi Visala bahwa ia pasti bisa menarik 100 gerobak ini. Dengan sekali hentakan, Nandi Visala mampu menarik 100 gerobak yang sangat berat itu. Akhirnya, saudagar kaya itu kalah taruhan dan harus membayar 2000 keping emas. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita di atas, kira-kira apa yang bisa kalian petik? Iya, kita harus berbicara dengan kata-kata yang baik ya. Jangan berbicara dengan kasar, karena perkataan yang baik akan mendatangkan kebaikan dan keberuntungan. Anak yang baik hati adalah anak yang lemah lembut dalam berbicara. Bukan hanya perkataan saja loh yang lembut,
tetapi juga lemah lembut dalam pikiran dan perbuatan. Anak yang lemah lembut dalam pikiran itu maksudnya bagaimana sih? Lemah lembut dalam pikiran artinya selalu berpikir penuh dengan meta dan karuna. Bukannya penuh dengan kemarahan, apalagi kebencian ya adik-adik. Orang yang lemah lembut pikirannya selalu tenang. Orang yang lemah lembut dalam pikiran biasanya juga lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan. Lalu, bagaimana cara supaya kita lemah lembut dalam berpikir? Adik-adik yang lagi nonton sekarang ini, mungkin ada yang bisa kasih tahu caranya? Benar banget, salah satu caranya adalah dengan bermeditasi. Kenapa meditasi ya? Karena bermeditasi membuat kita menjadi tenang. Orang yang tenang pikirannya selalu baik dan lemah lembut. Coba bayangkan, kalau pikiran kalian sedang berkacau, maunya jadi marah-marah terus kan? Teriak-teriak, atau bahkan berkata kasar. Itu malah jadi tidak baik. Nah, kalian bisa melakukan meditasi cinta kasih atau meditasi nafas untuk membuat pikiran kalian menjadi lemah lembut. Nah, kalau lemah lembut dalam perkataan, pasti adik-adik semua tahu ya apa artinya. Jadi begini, lemah lembut dalam berkata-kata bukan berarti ngomongnya pelan banget. Sampai-sampai lawan bicara kamu gak kedengaran kamu lagi ngomong apa. Tetapi, lemah lembut dalam berbicara artinya selalu mengucapkan kata-kata yang baik, tidak mengejek orang atau berbicara yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Anak yang lemah lembut tidak bicara teriak-teriak atau marah-marah. Orang lain pasti sedih jika kita mengucapkan kata-kata yang kasar. Kita juga pasti akan sedih jika ada orang lain yang berbicara kasar kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa berbicara dengan lemah lembut. Contohnya bagaimana sih? Contohnya, kalian bisa bilang tolong jika kalian ingin meminta orang lain melakukan sesuatu. Nah, Cici mau nanya sama kalian semua. Gimana kalau kita kesal atau marah sama orang yang berbuat kurang baik sama diri kita? Nah, sebelum kemarahan kita memuncak, maka kalian tarik nafas yang panjang selama beberapa kali. Bernafas yang panjang adalah bagian dari meditasi. Ingat kan, kalau meditasi bisa membuatmu merasa tenang dan meredakan rasa marahmu. Setelah itu, coba kamu renungi, apakah dirimu yang salah atau temanmu yang salah? Jika memang kamu yang salah, maka minta maaflah kepada temanmu. Tetapi, jika ternyata temanmu yang salah, maka coba jelaskan kepada mereka dengan baik-baik. Oke? Adik-adik sekalian, pasti juga sudah mengerti ya lemah lembut dalam perbuatan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah, betul sekali, lemah lembut dalam perbuatan itu maksudnya adalah tidak kasar dengan orang lain, tidak memukul teman atau menyakiti makhluk lain. Anak yang lemah lembut dalam perbuatan ketika mengerjakan sesuatu hal, pasti akan berhati-hati dan tidak asal-asalan atau sembarangan. Anak yang lemah lembut dalam perbuatan selalu melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Adik-adik, kalau ada orang lain yang sakitin kalian nih, kalian senang gak? Pastinya tidak ya, demikian dengan orang lain. Jadi, kita harus selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Jangan sampai perbuatan atau perkataan kita bisa menyakiti orang lain. Nah adik-adik, lemah lembut dalam berpikir, bertutur kata, dan bertindak merupakan karma yang baik loh. Oleh sebab itu, jadilah anak yang lemah lembut. Lemah lembut menunjukkan kebaikan hati seseorang. Setiap perbuatannya, ia akan selalu berpikir terlebih dahulu, agar tindakannya tersebut tidak menyakiti ataupun merugikan makhluk lain. Buddha selalu mengajarkan agar kita menjadi anak-anak yang lemah lembut dan baik hati. Inilah yang perlu dilakukan oleh mereka yang tangkas dalam kebajikan. Dia harus mampu jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak.
Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita. Dan atur nafas kita perlahan-lahan. Semoga aku selalu lembut dalam pikiran. Semoga aku selalu lembut dalam perkataan. Semoga aku selalu lembut dalam perbuatan. Swaha, swaha, swaha. Namo Amitofo adik-adik semuanya. Nah, aktivitas hari ini kita akan menggambarkan sebuah poster yang berisikan Think Before You Speak. Nah, kalian bisa ikutin contoh yang ada di bawah ini, atau jika kalian ingin membuatnya lebih bagus atau lebih indah, boleh banget ya. Setelah itu, kalian warnai yang indah dan kumpulkan di Google Classroom. Adik-adik yang baik, hari ini kita sudah melakukan banyak kegiatan. Kita sudah memulai dengan melaksanakan puja bakti, bernyanyi, dan juga kita sudah mendengarkan cerita yang sangat seru. Nah adik-adik, agar kalian lebih memahami materi pada hari ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas materi dan activity yang ada di dalam Google Classroom. Kalian jangan lupa untuk mengupload hasil jawaban kalian ke dalam Google Classroom ya. Jika ada kendala atau masalah dalam melakukan atau mengerjakan tugas-tugas tersebut, kalian jangan malu untuk bertanya kepada Cici-Cici. Nah adik-adik, Cici harap materi pada hari ini dapat memberikan kebaikan kepada kalian ya, dan juga bermanfaat bagi kehidupan kalian ke depannya. Sampai di sini dulu kegiatan kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Amitofo.